Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Anissa Wardianti dengan NIM 200-731 dari Prodi PG PAUD yang berasal dari IKIP Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai perundungan atau bullying pada anak dengan dosen pengampu Ibu Chandra Asri Windarsi SH MPD. Ada yang tahu apa sih perundungan atau bullying itu? Nah, kasus perundungan di Indonesia ini menempati persentase tertinggi sebagai kasus kekerasan pada anak dengan cakupan terbanyak yang terjadi di sekolah. Perundungan ini merupakan masalah sosial yang biasanya terjadi pada masa anak. Tidak hanya eksis di lingkungan sosial tempat tinggal, namun juga termasuk di lingkungan sekolah. Ada beberapa bentuk perilaku perundungan seperti mengejek, lalu di sini juga menurut Sullivan tahun 2011 mengemukakan bahwa perundungan merupakan tindakan kekerasan yang bersifat fisik maupun psikologis kepada individu ataupun kelompok yang lemah. Perilaku perundungan ini tidak hanya berdampak pada korban dan juga pelaku, namun anak yang menjadi saksi perundungan juga berpotensi mengalami dampak buruk. Selanjutnya ada bentuk bullying. Bentuk bullying di sini dibagi menjadi dua, ada secara fisik dan juga non fisik. Contoh dari secara fisik yaitu seperti menggigit, menarik rambut, memukul, menendang, dan mengintimidasi korban di ruangan atau dengan mengitari, memelintir, menonjok, mendorong, mencakar, meludahi, dan merusak kepemilikan korban. Yang kedua ada non-fisik. Nah, non-fisik di sini dibagi lagi menjadi dua, ada secara verbal dan juga non-verbal. Contoh dari verbal adalah panggilan telepon yang meledak, pemalakan, pemerasan, mengancam, menghasut, berkata jorok, berkata menekan, dan menyebarluaskan kejelekan korban. Lalu, secara non-verbal ini dibagi lagi menjadi dua, ada tidak langsung dan juga langsung. Nah, di sini juga ada jenis perundungan atau bullying, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada racing bullying, yaitu perilaku bullying yang ditujukan kepada seseorang karena identitas ras mereka yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada sexual bullying, yaitu perilaku bullying secara verbal atau secara fisik yang di dalamnya mengandung unsur seksualitas atau implikasi gender kepada seseorang. Yang ketiga ada cyberbullying, yaitu perilaku bullying yang menggunakan komputer sebagai alat untuk mengancam seseorang dengan mengirimkan pesan ataupun email. Nah, di sini juga ada ciri-ciri pelaku perundungan. Yang pertama, hidup berkelompok dan menguasai kehidupan sosial siswa di sekolah. Yang kedua, menempatkan diri di tempat tertentu di sekolah dan di sekitarnya. Yang ketiga, seorang yang dikategorikan populer di sekolahnya. Yang keempat, gerak-geriknya seringkali dapat ditandai dengan seringnya berjalan di depan, sengaja menabrak, berkata kasar. Lalu ada juga ciri dari korban perundungan. Yang pertama, pemalu, pendiam, dan sering menyendiri. Yang kedua, bodoh atau dungu. Yang ketiga, mendadak menjadi penyendiri ataupun jadi seseorang yang pendiam. Yang keempat, seringkali tidak masuk sekolah dengan alasan yang tidak jelas ataupun tidak logis. Yang terakhir, berperilaku aneh atau tidak biasa seperti marah tanpa sebab, mencoret-coret, ataupun yang lainnya. Kemudian ada juga dampak dari perundungan ini, yaitu ada dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, di sini kita akan membahas mengenai dampak negatif terlebih dahulu. Yang pertama, munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, dan masalah tidur. Dan mungkin masalah ini akan terbawa hingga dewasa nanti. Yang kedua, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Lalu dampak positifnya seperti lebih kuat dan tegar dalam menghadapi suatu masalah, termotivasi untuk menunjukkan potensi mereka agar tidak direndahkan oleh orang lain. Yang terakhir,
terdorongnya untuk berintrospeksi diri. Selanjutnya, di sini ada pasal yang berkaitan dengan perundungan. Yang pertama, pasal 1.15a Undang-Undang Perlindungan Anak. Kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Yang kedua, pasal 76A yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral, sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak itu penyandang disabilitas secara diskriminatif. Nah, bullying ini dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur perilaku bullying ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga para pelaku bullying ini sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi ataupun dijerat dengan undang-undang tersebut. Selanjutnya ada peran orang tua dalam mengatasi perundungan pada anak. Yang pertama, di sini ada peran orang tua sebagai penengah. Peran orang tua dalam kasus bullying ini yang paling utama adalah sebagai penengah terhadap perilaku bullying. Orang tua dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan kasus bullying yang dilakukan anak ataupun jika anaknya menjadi korban bullying. Yang kedua, ada peran orang tua sebagai pengasuh yang kompeten. Orang tua dapat menjadi pihak yang meluruskan perilaku bullying atau justru mendukungnya dengan pola asuh yang mereka terapkan kepada anaknya di rumah. Yang ketiga, ada peran orang tua sebagai pengamat. Nah, menjadi orang tua berarti Anda harus cukup jeli untuk mengamati perilaku anak. Anak yang mengalami bullying tentunya akan menunjukkan gejala yang jelas, antara lain seperti menarik diri dan tampak murung. Yang keempat, peran orang tua sebagai pemberi disiplin. Nah, penerapan disiplin yang tepat di rumah akan mengurangi resiko anak menjadi pelaku bullying atau juga menjadi korbannya. Yang kelima, orang tua sebagai pengawas. Nah, peran orang tua dalam kasus bullying ini adalah sebagai pengawas terhadap pergaulan anak di luar. Yang keenam, orang tua sebagai pelindung anak. Dalam keadaan apapun, anak haruslah berada di bawah perlindungan orang tuanya. Peran orang tua dalam kasus bullying ini sangat besar sebagai pihak yang melindungi anak sehingga anak tidak terpuruk dengan peristiwa buruk di dalam kehidupannya. Yang ketujuh, peran orang tua sebagai pencegah bullying. Nah, peran orang tua dalam kasus bullying juga sebagai yang dapat mencegah terjadinya perilaku bullying ini. Orang tua yang dapat secara aktif menunjukkan kepada anak untuk dapat mengerti permasalahan dari sudut pandang orang lain, terutama ketika teman sebaya sedang berperilaku tidak patut atau sedang menyebalkan. Lalu di sini juga ada peran guru untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Yang pertama, melatih siswa untuk lebih asertif. Nah, apa sih asertif itu? Nah, sikap asertif ini dibutuhkan seorang anak untuk dapat mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan perasaannya dengan sebenar-benarnya, tanpa harus menyinggung perasaan anak lainnya. Yang kedua, mengawasi siswa selama di sekolah. Nah, pengawasan pada anak usia dini di sekolah merupakan salah satu tindakan pencegahan agar perilaku bullying ini tidak terjadi. Selain mengawasi, guru juga memberikan pemahaman kepada anak. Yang ketiga, memberikan materi pembelajaran pada anak yang berkaitan dengan bullying melalui bermain. Pembelajaran mengenai bullying ini bisa diberikan dengan menggunakan cerita atau bermain di sekolah, yakni guru harus kreatif dalam memberikan pembelajaran tersebut. Dan juga agar
materi itu menarik gitu untuk anaknya. Yang keempat, mengadakan kegiatan parenting. Komunikasi antara guru dan juga orang tua harus terjalin selama anak bersekolah di sekolah tersebut. Salah satu cara komunikasi yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan parenting. Yakni program parenting ini orang tua perlu mengetahui gaya pengasuhan yang tepat pada anak, cara mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak, dan juga seringkali orang tua tidak mengetahui dampak perilaku terhadap perkembangan anaknya tersebut. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah sudah saatnya menjadi perhatian masyarakat. Bullying sangat meresahkan banyak pihak seperti orang tua dan juga tentu saja pihak sekolah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 ada ratusan korban dan juga pelaku anak bullying. Saya akan mengajak Anda untuk melihat. Berdasarkan data pada tahun 2011, KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat ada sebanyak 56 anak menjadi korban bullying dan juga 48 anak menjadi pelaku bullying. Selanjutnya, pada tahun 2012 kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 130 anak menjadi korban bullying atau sekitar 250% lebih. Dan juga 66 anak melakukan aksi bullying. Selanjutnya, kita melihat pada tahun 2013, KPAI juga mencatat ada penurunan jumlah pelaku dan juga korban bullying. Sebanyak 96 anak menjadi korban bullying dan juga 63 anak menjadi pelaku bullying. Dan selanjutnya pada tahun 2014 ada kenaikan sekitar 65,6% menjadi 159 anak menjadi korban bullying. Dan juga 6,3% peningkatan menjadi 67 anak menjadi pelaku bullying. Dan yang terakhir kita lihat pada tahun 2015 ada penurunan yang menjadi korban sebanyak 7,5%. Ada 147 anak menjadi korban bullying. Namun justru terjadi kenaikan jumlah pelaku bullying yaitu 79 anak menjadi pelakunya. Thanks for watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.